Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Pengemudi UGM, perkenalkan nama saya Riri Tetri Suryani. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 jurusan Geografi di LPTK Universitas Muhammadiyah Mataram tahun 2022. Saat ini saya juga bertugas sebagai guru di SMA Negeri 2 Permata, Kecamatan Siantar Utara, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Pada video kali ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja kelas 11 IPS pada materi persebaran sumber daya alam di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah. Oke, untuk kegiatan hari ini, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, minta kepada kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu kepada kelas. Dipersilakan. Siap. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan yang Ibu panggil, tolong angkat tangan dan jawabnya ya. Ibu Rosida, Ibu Wulandari, Ibu Suci Savitri, Ibu Badaria, Ibu Nurul Anissa, Ibu Nente, Ibu Jilawati, Ibu Nada Ramadhani, Ibu Almirda, Rizky, Aisyah, Ibu Alia, Siti Fatimah, Ibu Juliana, Salila, Octavia, Aulia, Ibu Susan Anggraiti, Mula, Nabila. Oke, yang hari ini yang nggak datang cuma satu orang, keterangannya sakit, atas nama saya. Ya, Bu. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, sebelum kita masuk materi kita, Ibu akan melakukan sebuah permainan. Nah, instruksinya, apa yang Ibu bilang jangan Anda ikuti, tapi lakukanlah apa yang Ibu lakukan. Oke, paham? Paham. Silakan Anda berdiri terlebih dahulu. Oke, teman-teman sekalian, sebelum kita mulai permainan kita, silakan Anda perhatikan pakaian Anda apakah udah rapi atau belum? Udah rapi? Oke, sesuai dengan instruksi Ibu tadi, apa yang Ibu lakukan, itulah yang Anda lakukan. Apa yang Ibu bilang jangan Anda lakukan. Dan jadi Anda tak usah merasa cemas, karena ini bukan dinilai, ini cuma memberi pemanasan kita dulu sebelum pembelajaran kita mulai. Oke, kan? Kepala, tidur, tangan. Nah, yang lebih seru lagi, Ibu minta perwakilan dari Anda biar melihat mana rekan yang lain. Minta bantuan salah satu dari rekan Anda, yaitu Aulia. Aulia, ikuti apa dari instruksi dari Aulia, ya? Tidur, pipi, mata, tangan, telinga, mulut, sekarang kita masuk ke pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita membahas tentang kerusakan sumber daya alam dan pengelolaan persebaran sumber daya alam Indonesia, minggu kemarin kita udah membahas tentang pemanfaatan flora dan fauna di Indonesia sebagai sumber daya alam. Siapa yang ingat? Ayo, apa itu? Nah, silakan kita. Fauna dan fauna bisa digunakan oksigen yang diperlukan untuk manusia bernafas dengan dihasilkan dan diperoleh oleh dari udara oleh Ya, kita bilang bahwa flora sangat bermanfaat bagi kehidupan kita karena flora juga bisa menghasilkan oksigen. Ya, Naya? Nah, yang lain ada bisa lagi? Ayo yang lain. Ini Bu. Nah, silakan ini.
Flora dan fauna juga memiliki nilai yang dimiliki oleh suatu objek. Contohnya, flora dan fauna bisa dijadikan sebagai objek keindahan alam seperti tanaman nasional, cagar alam, dan taman wisata. Maka flora dan fauna penting bagi manusia. Ya, jadi itulah materi kita di minggu kemarin. Jadi kita kaitkan dengan sumber daya alam. Ternyata flora dan fauna itu merupakan bagian dari sumber daya alam. Ada sudah. Nah, video ini tidak ada suara. Anda cukup memperhatikan. Setelah Anda perhatikan, informasi apa yang Anda dapat berkaitan tentang video tersebut? Sudah? Yuk, siapa bisa memberikan informasi berkaitan tentang video tersebut? Yuk. Yuk. Silakan Neneng. Apa yang Neneng lihat di video tersebut? Apa aja? Bilang aja dulu. Di video tersebut ada gambar sebuah rumah. Di rumah tersebut ada burung, ada jendela, dan ada dunia. Ada dinding. Yang lain, Oka. Ayo, Oka. Jadi sumber daya alam. Kok bisa ya dikatakan sebagai dari sumber daya alam? Contohnya di sini ada kayu. Kayu merupakan sumber daya alam. Nah, jadi sumber daya alam ini apa ya? Orang. Apa ya yang dikatakan dengan sumber daya alam? Berdasarkan dari ada rumahnya, ada rumah, habis itu ada kayu. Jadi sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang terdapat di alam yang memiliki nilai guna bagi kehidupan. Mungkin dikatakan dengan sumber daya alam. Nah, sekarang kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik diharapkan dapat menganalisis kerusakan sumber daya alam dan pengelolaan kesebaran sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata di Indonesia. Nah, jadi inilah yang akan kita bahas yang berkaitan tentang kerusakan sumber daya alam. Nah, jadi Ibu akan menampilkan video lagi yang berkaitan tentang kerusakan sumber daya alam. Imajinasi Indonesia sebagai lingkungan hidup seninya. Ironis kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan sampah. Koresponden lingkungan sekolah wajib mengajak kita untuk melihat apa yang terjadi. Ikan seperti melihatnya sebagai makanan. Dahulu mata ini pakai suket. Atau kalau yang lama mencari makan di antara sampah yang tersebut di sungai menuju laut Jakarta. Sampah-sampah ini terbawa aliran sungai mulai dari hulu. Pada tahun kita tinggal berkomunikasi di sebagian lain ada kepulauan Seribu sudah dijajah sampah. Meskipun bagian lain masih ada terus baik. Bahkan sampah sudah mendekati kedalaman 10 meter. Apakah sampah-sampah ini pantas hidup berdampingan dengan terumbu karang yang sehat? Lalu setiap awal tahun, sampah yang terbawa harus sampai di mana itu dan sini balik. Namun sekarang mereka mengendalikan kemari. Bergeser sedikit ke pantai Ting, harus membawa sampah hingga lebih pantai. Walaupun air sering kristal masih bisa kita nikmati. Mendekati wilayah populasi manusia dan hidup pariwisata. Air keruh ini berada di dekat Pulau Bajo. Saya hampir tidak bisa melihat sekeliling. Pulau tak berpenghuni sekitar 1 km di seberang Labuan Bajo. Ini pulau sampah, tempat kepakaran wisata yang tak bertanggung jawab membuang sampahnya. Hingga saya menemukan dan minum sisa air dari botol plastik bekas. Kita sedang teraju di tahun Indonesia. Padahal data terbaru memperlihatkan perilaku itu menyebabkan hampir seluruh perairan Indonesia terkontaminasi mikroplastik. Kesian Indonesia. Oke, itulah permasalahan yang akan kita kaji. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi Anda ke kelompok. Kelompok 1, yang sebelah sini, anggotanya Rosida, Wulandari, Suci, Badaria, Anissa. Kelompok 2, Neneng, Dilawati, Nada Ramadhani, Almida, Lutfi. Kelompok 3, Aisyah, Adia, Siti Fatimah, Mulyana, Sabina. Kelompok 4, Octavia, Aulia, Susan, Murad, Nabila. Nah, untuk sini ya, nanti Ibu akan bagikan RKPD yang berkaitan tentang permasalahan sumber daya alam. Nah, berdasarkan
KPJ-nya yang berkaitan tentang kerusakan sumber daya alam. Nah, sistemnya silakan nanti masing-masing kelompok mengerjakan permasalahan yang terdapat di KPJ dan nanti masing-masing kelompok maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke? Dan silakan Anda diskusikan dan Anda bisa mencari jawabannya lewat menggunakan paket dan menggunakan buku paket. Sambil berdiskusi itu akan melakukan penilaian kelompoknya karena kelompok yang aktif dalam kegiatan tersebut.
Ya Bu, belajar semua? Ya. Kelompok 1 siap? Ya Bu, ya. Oke, kita silakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ke depan. Kepada kelompok 1 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, ketua saya sendiri Rosia, anggota Badaria, Wulandari, Siti Satikri, dan Nur Anissa. Baiklah, kami di sini akan menyampaikan diskusi yang kami tadi, yaitu sumber daya kehutanan yang akan dibacakan oleh teman kami Badaria. Kepada Badaria kami persilakan. Sumber daya kehutanan. Saat ini kerusakan hutan atau deforestasi terjadi hampir di seluruh dunia, di mana kerusakan tersebut sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia. Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian PBB atau FAO, hampir 7,3 juta hektar hutan di seluruh dunia hilang setiap tahunnya. Hal ini tentu akan semakin mengancam kehidupan manusia. Pemicu kegiatan deforestasi hutan adalah kegiatan industri, terutama industri kayu. Faktor lainnya adalah karena adanya alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan atau bisa dijadikan sebagai lahan pemukiman bagi warga. Tentu hal ini harus bisa diatasi sebab setiap harinya semakin banyak hutan yang gugur, dan ini tentu akan memberikan dampak buruk bagi kehidupan, terutama akan menjadi sumber bencana alam yang besar. Penyebab terjadinya sumber daya kehutanan. Hutan sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau renewable resources sebagai sumber daya alam. Hutan merupakan sumber sebagai benda baik, benda hidup atau hayati, maupun benda mati non hayati, sehingga merupakan jasa yang mempunyai nilai strategis guna mendukung kepentingan pembangunan baik bersifat nasional, sektoral, dan daerah. Dampak terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar sumber daya kehutanan. Menyebabkan tanah menjadi tandus sehingga akan sulit digunakan untuk bercocok tanam. Selain itu, kerusakan hutan bisa memicu terjadinya berbagai macam bencana yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian, baik itu kerugian material maupun non-material. Solusi terhadap sumber daya kehutanan. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Penyuluhan kehutanan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu membangun kehutanan atas dasar iman dan takwa Tuhan Yang Maha Esa, serta sadar akan pentingnya sumber daya hutan bagi kehidupan manusia. Kesimpulan. Baiklah, kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami buka sesi pertanyaan. Baiklah, saya berhubungan bertanya kelompok 1. Jelaskan pengertian hutan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Oprangga. Pengertian hutan atau definisi hutan yang diberikan Dengler adalah suatu kumpulan atau asosiasi pohon-pohon yang cukup rapat dan menutup area yang cukup luas, sehingga akan membentuk iklim mikro yang kondisi ekologis yang khas serta berbeda dengan area luarnya. Terima kasih penjelasan. Selanjutnya kelompok yang lain silakan bertanya. Baiklah, saya pakai dari kelompok 2 yang bertanya. Jelaskan beberapa proses saling hubungan yang terjadi dalam hutan. Baiklah, saya akan menjawab dari kelompok 2. 1. Menanam pohon. Pohon bisa menyerap gas buang dari kendaraan bermotor serta menyediakan ketersediaan oksigen. Dengan menanam pohon, kita bisa mengurangi efek pemanasan global. 2. Menggunakan kendaraan bermotor sepenuhnya. Hal itu karena gas buang kendaraan sangat berbahaya bagi iklim. Dengan mengurangi pemakaiannya, maka kita bisa mengurangi kendaraan karbon yang dihasilkan. 3. Menggunakan listrik sepenuhnya. Sebagian listrik dihasilkan dari pembakaran batu bara. Selain efek berkurangnya ketersediaan sumber daya alam, gas buang yang dihasilkan juga bisa mencermin udara lingkungan. Apa penjelasan ini? Jelas, terima kasih. Selanjutnya kelompok yang lain. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana solusinya agar lingkungan lahan hutan di Indonesia tidak semakin berkurang? Baiklah, saya menjawab pertanyaan dari sebentar.
melakukan rehabilitasi dan penanaman kembali pada lahan yang sudah terdegradasi, mencari alternatif untuk perubahan lahan khususnya yang berhubungan dengan pertanian dan perkebunan, melakukan pengawasan dengan baik, melakukan pengelolaan lahan secara tepat dan menghindari kerusakan. Apakah sudah jelas? Terima kasih. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari sumber daya hutan. Upaya pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia masih sangat perlu dilakukan untuk menunjang pencapaian target 30% melalui reboisasi rutin dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan illegal logging. Kerusakan ekosistem hutan akan berpengaruh banyak terhadap dampak hutan terutama terhadap terjadinya pencemaran lingkungan sumber air tanah. Sekian dari hasil diskusi kami tadi. Jika ada kata yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke kelompok kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Ketua, Nenek, Anggota, Ananda, Istri, Silawati, Nanda Badani. Ini mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang sumber daya laut. Dibacakan oleh Nenek. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang sumber daya kelautan. Sumber daya kelautan. Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan atau BSDM, Satu Nyoman Rajarta mengatakan, sampah laut dan dampak pencemaran terhadap laut sudah menjadi isu skala lokal, nasional hingga global. Ada berbagai contoh kasus di lapangan. Nyoman menyebut, salah satunya adalah ditemukannya paus terdampak di Wakatobi yang saluran pencernaannya penuh dengan sampah laut. Jumlahnya disebut mencapai 5,9 kg. Secara rinci, ia menyebut di dalam pernikan paus tersebut ditemukan sampah gelas plastik seberat 750 gram atau 115 buah, plastik keras 140 gram atau 19 buah, botol plastik 150 gram atau 4 buah, dan kantong plastik 260 gram atau 25 buah. Penyebab terjadinya permasalahan tersebut: yang pertama, proses pengelolaan limbah sampah yang buruk. Yang kedua, pembuangan sampah tidak pada tempatnya. Yang ketiga, kurangnya pengelola sampah di kota-kota besar. Dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Yang pertama, terganggunya keseimbangan lingkungan. Yang kedua, berkurangnya kesuburan tanah. Yang ketiga, menipisnya lubang ozon. Yang keempat, punahnya flora dan fauna. Solusi terhadap permasalahan tersebut: yang pertama, melakukan pengelolaan limbah yang benar. Yang kedua, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, tidak membuang sampah sembarangan. Yang keempat, menanam pohon di setiap lahan yang bersedia. Dan yang terakhir, penurunan perekonomian nelayan. Baiklah, itulah tadi materi tentang sumber daya kelautan yang dibacakan oleh saya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami silakan. Saya mewakili dari kelompok 1 ingin bertanya. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan. Kenapa sampah bisa menyebabkan ikan dan organisme laut musnah? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Dada. Karena sampah bisa mengganggu atau menyangkut pada hewan laut sehingga menyebabnya mengganggu pertumbuhan yang ada. Apakah ada teman yang bertanya lagi? Karena saya mengumumkan bertanya pada kelompok 2, terdapat beberapa jenis pencemaran laut di antaranya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. 1. Limpahan minyak atau oil spill. 2. Sampah laut atau marine debris. 3. Dumping. 4. Pencemaran limbah industri. 5. Kecelakaan kapal bermuatan tambang dan minyak di laut. Bagaimana kelompok 4 adalah jawaban dari kelompok 11? Terima kasih atas jawabannya. Apakah ada yang bertanya? Baiklah, saya pada dari kelompok 2 ingin bertanya. Sebutkan dampak yang timbul jika terjadi perubahan laut yang disebabkan oleh minyak. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Kesha. Rusaknya ekosistem laut sekitarnya, termasuk matinya ikan serta rantai makanannya. Apa saja? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Kesha. Baiklah, saya mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul sumber daya alam. Sumber daya alam. Penggunaan batubara yang telah menambah dengan laut telah merusak kota pada sekolah yang beresiko dalam kalangan jika eksploitasi definisi mineral itu berkembang jauh. Tambang mencakup lebih dari 70% wilayah Anda. Menurut data pemerintah, memaksa desa dan sekolah untuk berubah beracun dan sumber kali lingkungan. Dan meski 200 juta ton batu bara digali dan kirim dari tanaman tersebut setiap tahun, ibu kota masih sering melalui listrik padam selama 9 jam karena tangki listrik memperkuat
bermasalah. Identifikasi penyebab terjadinya masalah tersebut. Penyebab masalah tersebut yaitu hubungan bala yang dari kawasan kriminal ke dalam timur. Analisis dampaknya terhadap lingkungan di masyarakat kita. Dampaknya risiko memang penanganan jika eksploitasi ekosistem mineral itu berkembang jauh, longsor, lumpur yang beracun dan sumber air rumah. Buatlah solusi terhadap permasalahan tersebut. 1. Penegakan hukum untuk mengatasi penambangan. 2. Pembuatan pengolahan limbah untuk mengatasi pencemaran akibat limbah. 3. Pembangunan smelter dan pengolahan untuk mengatasi rendahnya harga bahan tambang. 4. Melakukan eksplorasi untuk mengatasi habisnya resursi alam. Baiklah, dari penjelasan tersebut, apakah ada yang bertanya? Saya ada perwakilan dari nomor 1 ini mengajukan pertanyaan. Berapa besar potensi tambang di Indonesia? Baiklah, saya menjawab pertanyaan dari nomor 1. Indonesia memiliki bauksit sebagai potensi sumber daya tambang di Indonesia yang besar dengan produksi mencapai 1 bulan 210 ton. Jelas? Ya, masih. Ada yang lain yang ditanya? Ya. Apa manfaat dari pertambangan? Apa manfaat dari pertambangan? Saya menjawab pertanyaan dari Anda. Selain bisa melanjutkan transportasi, aktivitas pertambangan atau industri pertambangan ini juga mampu membuka akses komunikasi dan juga bisa meningkatkan komunikasi di wilayah kunci. Apakah sudah jelas? Jadinya apa yang lain? Belum tahu. Baiklah, saya akan menjawab ini bertanya. Apa yang dimaksud dengan potensi sumber daya alam? Apa yang dimaksud? Dengan potensi sumber daya alam. Baiklah, saya akan jawab pertanyaan dari nomor 2. Sumber daya alam adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi. Unsur tertentu dalam kehidupan dan nilai dari pertambangan. Apakah jelas? Baiklah, sekian hasil presentasi dari Anda. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, menjadi pembukaan, saya sebagai ketua sendiri, saya juga, teman saya, Aula, Rosmada, dan Bunga Sari. Kami akan menjelaskan mengenai tentang judul sumber daya pertanian yang akan dibaca oleh teman saya sendiri. Sumber daya pertanian saat ini merupakan salah satu deforestasi terjadi hampir di seluruh dunia, di mana hutan tersebut sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia. Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian PBB atau FAO, hampir 7,3 hektar hutan di seluruh dunia dalam setiap tahunnya. Hal ini tentu akan semakin mengancam kehidupan manusia. Pemicu kegiatan deforestasi hutan adalah kegiatan industri, terutama industri kayu. Faktor lain adalah karena adanya asumsi hutan menjadi lahan perkebunan atau bisa juga dijadikan sebagai lahan pemukiman bagi warga. Tentu hal ini harus bisa diatasi sebab setiap harinya semakin banyak hutan yang gugur, dan ini tentu akan memberikan dampak buruk bagi kehidupan, terutama akan terjadi sumber bencana alam yang besar. Adapun penyebab terjadinya permasalahan tersebut yaitu penyebab terbesar kerusakan hutan adalah deforestasi atau pertambangan hutan. Alasan utama kegiatan deforestasi adalah pembukaan lahan untuk area industri, terutama industri kayu. Dampak terhadap lingkungan dan masyarakat kita: menurunkan kualitas oksigen. Hutan merupakan produsen terbesar dalam menghasilkan oksigen atau O2. Hutan membantu menyebabkan gas rumah kaca yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan global yaitu banjir besar, bencana kekeringan, tanah longsor, dan terganggunya siklus air. Solusi terhadap permasalahan tersebut yaitu banyak cara mengatasi dampak kerusakan lingkungan hidup yang bisa kita lakukan, yaitu menerapkan sistem 4R. 1. Reforestasi. 2. Georehabilitasi. 3. Rehabilitasi lahan. 4. Reklamasi pantai. Baiklah, jika ada yang bertanya, saya berikan sebuah sesi pertanyaan. Jika kelompok boleh bisa dengan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan sumber daya hutanan? Baiklah, saya menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Sumber daya hutanan adalah SDA hayati yang didominasi pepohonan dalam
persetujuan alam dan lingkungannya. Yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Apakah harus lepas dengan pertanyaannya adalah kualitas keputusan dulu syaratnya penerbangan ya. Karena itu bukan kualitas dulu kali ini Pak menjadi yang bisa. Mohon yang terdapat kita penerbangan yang lain-lainnya. Baiklah, saya menjawab pertanyaan yang kedua. Karena alam hutan yang berproduksi salah satunya untuk memenuhi kebutuhan bangunan. Supaya alam hutan bangga masih menjadi pilar pendukung utama kemajuan Indonesia. Terus jelas. Baiklah, jika ada pertanyaan, maka akan saya tutup. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masing-masing kelompok sudah mempresentasikan berkaitan tentang permasalahan kerusakan sumber daya alam. Nah, jadi kerusakan sumber daya alam kerusakan sumber daya alam ini bisa disebabkan oleh dua faktor utama. Yang pertama bisa disebabkan oleh manusia, yang bisa juga sumber dari alam. Nah, kalau sumber dari manusia, coba kita ngerti. Nah, yang apabila kerusakan sumber daya alam yang disebabkan oleh manusia, contohnya seperti membuang sampah ke sungai, habis itu penebangan hutan secara liar. Nah, kita sudah mengetahui tadi berkaitan tentang kerusakan sumber daya alam kehutanan. Nah, kerusakan sumber daya alam kehutanan ini juga akan berdampak bagi kehidupan kita juga terhadap flora dan fauna. Kerusakan sumber daya alam juga akan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Sebenarnya kerusakan sumber daya alam yang akan menyebabkan terjadinya kecelakaan terhadap ketersediaan sumber daya alam tersebut. Oke, selanjutnya Ibu akan menanyakan, menurut Anda seberapa pentingkah sumber daya alam bagi kehidupan kita? Kak, sangat penting kerusakan. Kenapa penting, Kak? Yang kita bilang kalau tak ada sumber daya alam, maka kehidupan ini tidak akan adanya kehidupan di permukaan bumi. Bisa tergantung terhadap sumber daya alam. Oke, nanti terus sekilas ringkasan dan materi kegiatan pembelajaran kita hari ini. Silakan siapa yang bisa menunjukkan pembelajaran kita hari ini? Ini Bu, silakan Nenek. Baiklah, saya akan menunjukkan pembelajaran hari ini yang berkaitan tentang kerusakan sumber daya alam. Kerusakan sumber daya alam bisa disebabkan oleh manusia, seperti mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, akan berdampak terjadinya kelangkaan atau kepunahan sumber daya alam tersebut. Oke, ada yang lain? Nah, ada? Nah, silakan sudah. Menurut saya, pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan mudah dipahami. Saya bisa mengetahui tentang kerusakan sumber daya alam. Jadi, kita sebagai generasi penerus bangsa harus menjaga kelestarian terhadap sumber daya alam. Nah, oke. Jadi itulah kesimpulan materi kita hari ini, yaitu berkaitan tentang kerusakan sumber daya alam. Oke, berdasarkan hasil diskusi tadi, maka Ibu juga melakukan sebuah penilaian. Maka Ibu memberi penghargaan kepada kelompok 3 sebagai kelompok terbaik dalam kegiatan berdiskusi. Beri aku dulu. Oke, anak sekalian, untuk selanjutnya Ibu akan membagikan soal evaluasi supaya kita mengetahui seberapa
hari ini. Silakan Anda kerjakan per individu. Oke, sekalian sebelum kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini, siapa bisa memberikan refleksi pembelajaran hari ini? Ini Bu, ini menurut saya pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan mudah dipahami. Saya bisa mengetahui tentang kerusakan sumber daya alam yang terjadi. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus menjaga kelestarian terhadap sumber daya alam. Oke, mudah-mudahan apa yang kita pelajari untuk kegiatan hari ini semoga bermanfaat dan bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Oke, untuk pertemuan besok silakan Anda pelajari berkaitan tentang analisis dampak lingkungan bagi pembangunan. Sekian kegiatan pelajaran ini ditutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.